subjektif jadi sebenarnya konteksnya. Bang Nasrullah, jadi sebenarnya seberapa urgent sih pasal ini, sedangkan tadi disampaikan sebenarnya Presiden tidak meminta kok ada pasal ini? Jadi gini, kalau kita bicara sebuah produk hukum, tidak boleh kita melihat kepentingan sekarang atau beberapa tahun ke depan. Apalagi kalau itu dirumuskan di dalam KUHP. KUHP itu akan sangat lama berlakunya. Ini contoh KUHP kita yang sudah ada, hampir berapa puluh tahun itu berlakunya. Nah, tentu harus kita melihat jangka panjang dan tidak ada dan harus benar-benar kita lepaskan sama sekali dari kepentingan-kepentingan cara berpikir sempit kita, tapi harus berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kebetulan saya juga sama dengan Prof. Edi ini, kami latar belakangnya sebelumnya, terutama saya latar belakang sebelumnya adalah para akademisi. Jadi kebetulan saya tahu perkembangan perumusan RUU KUHP kita dulu, yang berganti-ganti ketua tim menteri, dari berapa menteri sudah berganti, ketua timnya juga berganti-ganti, dari Prof. Kemudian yang saya ingat dulu Prof. Ruslan Saleh, ada sempat Andi Hamzah, Prof. Marjono, Reksodi Putro, sampai terakhir semua pakar hukum dilibatkan ya, Bang Teguh dan ahli-ahli hukum dilibatkan dalam perumusannya. Nah, memang di dalam tim itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Setiap naskah pembahasan yang sudah dilakukan di Kumdang, ya dulu Kementerian Kehakiman namanya, selalu pasal-pasal itu dikirim ke UI, ke Fakultas Hukum UI untuk dilakukan analisis oleh teman-teman dosen hukum pidana di UI. Hasilnya pada saat itu? Nah, jadi gini, di kalangan ahli hukum pidana di UI pun terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa seharusnya penghinaan kepada presiden itu kan bisa dilihat dalam penghinaan presiden dan wakil presiden kepada pribadi dan penghinaan presiden, wakil presiden dalam kapasitas pejabat umum. Nah, kalau penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dalam kapasitas pribadi sebenarnya sudah ada di pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Sedangkan kalau penghinaan dalam presiden dalam kapasitas sebagai pejabat umum diatur di dalam KUHP pasal 207 kalau saya nggak salah. Dan kemudian kalau kita lihat putusan MK pun menganut prinsip itu, seharusnya diatur kalau dalam kapasitas penghinaan kepada presiden, ya, penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dalam kapasitas pribadi seharusnya ada di ranah penghinaan yang bersifat umum. Jadi sebenarnya sudah ada pasalnya. Bukan, ini kita bicara ke RUU KUHP ke depan ya. Putusan MK juga mengisyaratkan begitu dalam bagian pertimbangannya. Nah, kalau dia penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dalam kapasitas pejabat umum, maka diatur di dalam bagian penghinaan kepada pejabat umum. Nah, terus memang waktu pasal 134 KUHP dibawa ke MK, pasal 134 itu dulu masih dalam delik biasa. Itu yang tahun 2006. Ya, masih dalam delik biasa. Jadi kalau ada penghinaan terhadap seorang presiden, relawannya bisa datang membuat laporan. Nah, sementara penghinaan dalam pasal 310 KUHP itu delik aduan, ya. Jadi dia termasuk dalam kategori absolut telah delik. Tanpa pengaduan dari yang bersangkutan tidak bisa ada. Sekarang kita berbicara masalah hukum pidana ini juga tidak boleh kita abaikan perbandingan hukum pidana. Kebetulan saya juga mengajar perbandingan hukum pidana, Prof. Edi ya. Sama dengan beliau ini juga itu. Saya hanya saja dalam konteks pengajaran hukum pidana ini saya coba perbandingkan dengan beberapa negara. Di Jerman, penghinaan kepada presiden itu, kepala negara ya,
itu masuk dalam delik umum. Hanya saja begitu proses penyidikan dilakukan oleh penyidik, tidak bisa dilakukan penuntutan oleh jaksa. Kalau tidak muncul persetujuan dari atau izin dari presiden dan wakil presiden. Nah, jadi sebenarnya dia mau ditarik ke delik aduan, tapi ngambang di sikapnya di sini. Tapi bukankah harus subjektif dari yang bersangkutan, personality dari presiden, dari ya, wakil makanya presidennya? akhirnya kan gini, hebatnya di Jerman, dia tidak sebutkan delik itu sebagai delik aduan. Tapi disebutkan delik umum, namun dicantolkan hanya boleh dituntut kalau ada pengaduan. Nah, di Jepang, kalau kita lihat itu memang delik aduan, hanya boleh dituntut apabila ada pengaduan, misalnya penghinaan terhadap raja ya, hanya boleh dilakukan jika ada pengaduan dari Perdana Menteri untuk mewakili kepentingan raja itu. Baik, Bang Nasrullah, ini menarik sekali segmennya, kita masih banyak, Bang Nasrullah ditahan dulu, segmennya masih banyak sekali ini karena menarik sekali ketika pakar hukum sudah berbicara, terjadi dissenting opinion, perbedaan pendapat, itu hal yang biasa. Tapi kan kita ingin titik temu nih, agar masyarakat clear. Nah, berbicara mengenai masyarakat, juga sudah banyak pertanyaan yang masuk dari masyarakat yang terlibat langsung dalam acara ini. Beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu mengenai ada yang kemudian datang dari Suherjati, mohon maaf, mendefinisikan apa itu penghinaan. Tolong, agar tidak menjadi pasal karet. Ada juga kemudian menyampaikan, pasal penghinaan presiden ini bisa berpotensi menjadi pasal karet yang menjerat oposisi seperti halnya Undang-Undang ITE. Apa tidak ada opsi lain? Nah, kita akan bahas hal ini nanti ditanggapi pula oleh Bang Haris. Kalem dulu, ini durasinya masih banyak, tenang saja. Kita harus ada iklan soalnya, Maria ya. Kita hadir saat lagi.